Oke, halo teman-teman. Selamat datang di channel Dimensi Ruang, channel baru yang membahas mengenai arsitektur, mengenai teknik sipil, rumah, interior design, landscape, dan sejenisnya. Selamat datang di channel ini. Ini adalah channel ketiga kita, dan mudah-mudahan kedepannya kita akan menyajikan materi-materi atau konten-konten seperti ini, dan sesekali dari gambar-gambar atau animasi view 3 dimensi yang saya sajikan akan ada pembahasan sedikit mengenai desain tersebut. Saya sendiri adalah Aska. Saya perkenalkan diri dulu. Saya Aska, saya lulusan dari Magister Teknik Sipil, dan sudah kurang lebih berkecimpung di dunia seperti ini kurang lebih sekitar dari 2009 kali ya, dari 2009. Sekarang 2024, kurang lebih berarti sekitar 13 tahun. Insya Allah masih terus konsisten. Nah teman-teman, jadi kalau teman-teman nonton di video yang kedua kemarin, di video kedua tersebut saya ada buat sebuah animasi video mengenai referensi desain untuk sebuah rumah kecil di tanah berukuran 6 kali 15 ya. Di tanah tersebut berdiri sebuah bangunan dengan lantai 1 berukuran 6 kali 10, lantai 2 juga berukuran 6 kali 10, dan kalau kita lihat berarti ini adalah kurang lebih tipe 120 ya. Kalau satu lantai tipe 60, karena ini dua lantai maka tipe 120. Dan kalau teman-teman juga nonton video pertama kali yang kita upload di channel ini linknya ada di atas, nanti coba bisa teman-teman klik. Itu adalah referensi desain untuk rumah tipe 6 kali 10 satu lantai, dan juga berada di tanah yang sama di ukuran 6 kali 15. Nah, sedikit mengenai luasan bangunan. Banyak yang salah persepsi mengenai luasan bangunan sebuah rumah ya. Saya berulang kali ketemu dengan beberapa teman atau klien di luar sana yang salah menghitung luasan bangunan. Mereka suka mengatakan bahwasannya rumah saya tipe 60 kata. Boleh tahu biaya bangunnya berapa ya? Nah, setelah kita diskusi dan ketemu, ternyata mau 2 lantai, berarti itu bukan tipe 60 ya. Jadi luasan bangunan itu tergantung berapa lantai dari rumah tersebut. Jadi kalau satu lantai misalnya mau dibuat tipe 60, lantai keduanya juga ada lagi full juga, dia tipenya sama, ukurannya 6 kali 10 juga, berarti 60 meter persegi. Nah itu berarti tipe rumahnya adalah 120 meter persegi. Begitu juga dengan kalau misalnya nanti naik lagi ke lantai 3 ya, di lantai 3 juga 60 meter persegi, maka itu akan menjadi 180 meter persegi. Jadi kalau menghitung luasan bangunannya nanti salah persepsi, maka akan salah juga lah nanti salah juga dalam memprediksi hitungan bangunan, biaya untuk membangunnya. Nah langsung aja teman-teman ini ke monitor yang saya buka. Jadi sebelum kita masuk ke 3 dimensinya, saya mungkin mau jelasin dikit mengenai denah bangunan ini ya. Jadi denah bangunan ini seperti saya sampaikan tadi, ini berada di ukuran 6 kali 15 ya. 6 kali 15, kemudian kita di sini 2 lantai ya, lantai 1 dan lantai 2. Nah, di sini untuk penjelasan di lantai 1. Jadi di lantai 1 ini yang pertama saya di sini ada buat sebuah carport ya. Kemudian dari carport ini masuk ke teras. Nah setelah dari teras ini adalah pintu utama ya. Pintu utama ini masuk tidak langsung ketemu dengan rumah, tapi ketemu suatu space. Di sini kita buat buka sepatu, mungkin buka jaket, topi, dan lain sebagainya. Dan di sebelah kanannya ini ada ruangan
store penyimpanan sepatu, helm, jaket mungkin, atau payung ya, bisa juga. Nah, ini ada ruangannya. Nah, kemudian masuk ke dalam ya. Space di lantai 1 ini sengaja saya buat space-nya itu publik ya. Ini space untuk publik, artinya teman-teman kalau mau menerima tamu atau apapun, satu lantai ini semua bisa dipakai. Anda silahkan pilih mau duduk di mana, mau duduk di sofa, mau duduk di kursi ini, atau mau duduk sambil makan bareng atau ngemil atau ngopi, silahkan ya. Jadi satu tempat ini saya buat estetik, dan ini berfungsi sebagai menerima tamu gitu. Jadi prinsipnya ini tidak ada lagi yang namanya space khusus ruang tamu ya. Jadi inilah publik karena ini adalah rumah kecil, jadi mungkin dimanfaatkan space-nya yang kecil itu. Nah, jadi di sini teman-teman saya siapkan satu kursi ya. Ini mungkin juga fungsinya bisa kita bilang lah ini tempat terima tamu. Kemudian satu ruangan dengan itu juga sejajar ada living room, kemudian ada space meja makan dan kitchen set. Kemudian terus ke belakang, ini pintu kaca ya. Ini pintu kaca, kemudian ada halaman, ada teras belakang untuk jalan juga. Ini selasar menuju ke laundry room. Dan di sini ada kamar mandi publik juga yang bisa dimanfaatkan sama teman-teman untuk kamar mandi publik ya, siapapun bisa pakai. Nah, kemudian naik ke lantai 2 ya. Ini tangga saya buat di depan supaya ini tangga juga dapat space cahaya, view-nya ke depan juga enak gitu. Nah, kita masuk ke lantai 2. Di lantai 2 ini ada space berukuran juga kurang lebih 6 kali 948 ya, atau 9,5 kalau kita bulatkan, kurang lebih 60 meter persegi kurang ya. Kita anggaplah 60 meter persegi ya. Nah, di sini terdapat 2 kamar ya, kamar utama dan kamar satu lagi, dengan dua-duanya itu adalah kamar mandi di dalam. Nah, kamar utama saya buat ukuran 6 kali 3, dan kamar satunya lagi saya buat ukuran 4,7 dikali 3. Dengan kamar ini mempunyai wardrobe masing-masing dan kamar mandi masing-masing. Tapi karena kamar yang satu lebih kecil, maka kamar mandi juga lebih kecil, tidak ada wastafel ya. Nah, yang ini ada wastafelnya. Jadi mungkin ini kamar utama, mungkin ini kamar anak juga bisa. Oke. Dan ini ada space ruang keluarga juga yang bisa dimanfaatkan multifungsi lah ya. Bisa untuk ngobrol atau untuk kumpul keluarga di sini. Dan saya siapkan pintu untuk menuju teras lantai 2 ya. Nah, kita langsung aja kita lihat ke animasi 3D nya. Nah, ini 3 dimensi yang teman-teman lihat di video sebelumnya. Dan di sini teman-teman arsitek mungkin yang ada yang nonton, saya pakai aplikasi D5 Render. Ini kita aktifkan dulu si material. Nah, oke. Jadi kalau secara keseluruhan ini rumah dengan tema industrial. Jadi industrial itu sebuah tema bangunan dengan material yang serba expose. Di sini saya siapkan. Kemudian kita masuk dari depan. Jadi ini adalah jalan ya. Ini jalan. Kemudian pintu pagar saya buat dengan tema industrial juga ya. Ini adalah pintu pagar besi dengan finishing cat duko warna hitam. Kemudian saya berikan sedikit di sini aksen perforated panel ya. Ini perforated. Material ini adalah besi, bisa dibolong-bolongin ya. Bisa cutting atau bisa beli jadi juga ada kalau nggak salah saya. Kemudian pagar juga simple aja. Ini pagar dengan material semen expose ya. Dan ini adalah pintu masuk carport kita dengan lebar kurang lebih sekitar 5 meter atau 4, nah kemudian masuk ke carport. Nah, ini carport cukup untuk satu mobil, dan ini bisa muat SUV ya. Ini bisa muat SUV. Nah, ini saya jauhkan. Ini bisa muat SUV,
satu mobil dan bisa masuk satu motor nih teman-teman. Gak enak nih, sebentar. Oke. Ya, jadi ini bisa muat satu motor dan satu mobil. Nah, di sini saya buat material lantainya adalah lantai kurang lebih ini bisa keramik yang kasar ukuran 40 kali 40, yang doff atau yang mid biar nggak licin, karena pasti di sini akan ada aktivitas cuci mencuci, hujan, basah, lumpur atau apa dari luar ya. Nah, kemudian di sini juga saya kasihkan dinding ini dengan finishing bata expose, dengan pemasangan bata expose-nya dengan pola seperti itu. Jadi ini tempelan. Dan jendela dengan material aluminium biasa, bisa aluminium PC atau aluminium atau UPVC dengan kaca tebal 5 mili. Kemudian ini plafon, saya berikan material plafon PVC kayu ya, bisa PVC kayu. Jadi ini bukan kayu asli, tapi ini adalah PVC. Material-material yang saya berikan di sini adalah material-material industrial yang masih terjangkau dan bisa saya rasa tidak terlalu mahal. Dan kanopi carport ini, kita balik keluar dikit, kanopi carport ini saya buat aksen ya. Ini aksen ini seperti aksen besi IWF atau besi baja, tapi bisa juga teman-teman pakai ini asli besi IWF kalau ada budgetnya. Ini kurang lebih IWF 150 sampai dengan 200 ya. Bisa beneran besi IWF atau teman-teman bisa buat kamuflase. Jadi bisa dibuat dari plat besi atau hollow. Ya, mungkin ini tukang besi pasti paham. Dan dibentuk seperti ini, dibentuk seperti IWF. Sehingga nanti kalau udah didempul, di finishing, dicat, itu akan kelihatan seperti besi IWF dan tentunya juga budget lebih murah. Nah, kemudian oke, kita masuk ke pintu utama. Jadi ini teman-teman bisa lihat pintu utama di sini ya. Ini pintu utama dengan saya buat dengan motif kayu, dan ini juga pilihan. Teman-teman bisa buat ini dari HPL-an ya, atau dari multiplex dilapis dengan HPL, atau kayu asli ya, kayu beneran. Kalau kayu beneran, motif kayunya bisa teman-teman minta ke tukang untuk untuk ditonjolkan urat kayunya. Kemudian di sini saya kasihkan sedikit aksen kaca blok supaya ada pencahayaan sedikit. Oke. Nah, kita masuk sedikit ke ruangan yang tadi saya bilang ruangan penyimpanan ya. Ini yang agak menarik. Sebentar. Oke, ini yang agak menarik. Nah, ini dia. Ini kalau saya potong sebentar, gambarnya saya potong sebentar. Jadi kita masuk dari kanan. Ya, kita masuk dari pintu utama ini. Nah, inilah dia ruangan penyimpanan tersebut yang tadi saya sampaikan. Di sini bisa nyimpan apapun, ya, multifungsi, kaos kaki, mungkin glove atau sarung tangan, motor atau helm, masker dan lain-lain. Jadi sebelum berangkat, sebelum turun, sebelum naik atau pas berangkat itu masih di lantai yang levelnya di bawah daripada lantai utama, karena ini mungkin teman-teman masih bisa pakai sepatu, yang ini tidak bisa ya. Tapi di sini sifatnya ya masih tetap bersih, tapi masih bisa pakai sepatu. Dan di sini saya kasih pintu kaca 2, karena kalau satu daun ini pintu tidak muat untuk swing ya, swing ke dalam tidak muat karena ukuran ruangan ini kecil. Kalau dibuat swing keluar satu daun sangat ganggu ya, kayaknya ganggu banget ya. Jadi saya buat pintunya 2, swing dibagi 2, jadi satu daunnya itu kecil aja gitu, jadi bisa lipat ke dalam dan ditutup nanti lurus. Dan ini saya buat dengan material kaca mori ya. Kaca mori itu kurang lebih garis-garis seperti ini
teksturnya, dan ada frame, kemudian dengan kusen juga aluminium. Oke, saya matikan dulu cutting ya. Nah, jadi kita masuk ke dalam. Ini dia teman-teman, kita masuk ke dalam. Inilah susunan ruangan dan beserta tema desain interiornya. Jadi sebelum masuk itu di lantai pertama kali naik level ya, itu saya berikan aksen ada hidden lamp di sini, dan juga sebagai notes bahwasannya ada perbedaan lantai di situ. Dan ini lantai saya berikan dengan finishing bisa keramik, bisa bisa lantai PVC, bisa juga SPC atau vinyl, tergantung selera teman-teman. Tetapi ini saya berikan motifnya herringbone ya, motifnya herringbone, jadi biar kesan daripada kayu expose dan tema industrialnya kelihatan. Nah, kita masuk ke kanan. Yang pertama tadi saya sampaikan bahwa teman-teman di sini bisa terima tamu juga ya, 1 orang saja atau 2 orang. Kemudian di sini ada saya berikan finishing dinding WPC ya. WPC ini ada yang dijual berwarna putih, abu-abu, coklat. Saya hitam kurang note apakah ada atau tidak. Mungkin kalau dicari pelan-pelan ada. Tapi kalaupun tidak ada, ini bisa dicat duko WPC-nya, bisa dicat ulang. Kemudian di sini saya berikan juga aksen dinding dengan motif kayu ya. Ini bisa dari kayu palet atau kayu sambung, karena di sini ada motif batu bata gitu susunannya. Kemudian nanti bisa di finishing dengan warna dengan warna kayu yang tidak terlalu tua, tidak terlalu muda juga. Ya, kemudian di sini kita masuk ke ruang living room, tempat nonton. Saya kasihkan sofa 3-seater di sini, bisa 3 orang sampai 4 orang. Kemudian ada meja TV, kemudian ada dinding backdrop TV, di mana ini dinding ini juga finishing semen expose. Tetapi di sini bukan semen beneran, tetapi ini bisa juga dibuat dari HPL. Ya, jadi teman-teman bisa buat itu dari custom furniture, kemudian dilapis dengan HPL motif konkret expose, atau dinding asli rumah ini bisa teman-teman manfaatkan juga langsung di mortar atau langsung dibuat motif semen expose. Kalau dia motif semen expose, teman-teman bisa pakai mortar acian. Dan ini ada aksen lampu hidden lamp sepanjang pinggiran ceiling daripada dinding sebelah kanan rumah ya. Jadi biar ada suasana warm white-nya gitu. Kemudian ada lampu gantung. Kemudian kita masuk ke area sisi rumah sebelah kiri. Nah, ini dia. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan, di sini saya kasihkan tangga di sisi depan karena saya mau kejar view tangga ini. Ketika turun ini kelihatan nih mobil, kelihatan suasana depan ya. Kemudian di sini ada space di bawah tangga. Di sini saya berikan kabinet penyimpanan untuk apa kita bilang ya, kabinet penyimpanan untuk segala macam lah ya. Bisa janitor, bisa gudang atau apapun. Ini. Nah, di sini kita masuk ke kitchen set juga dengan tema industrial, ya. Ini kitchen set dengan I shape atau shape I, berbentuk I. Jadi itu lurus aja ya, tanpa menggunakan island, karena di sini kita perlu space meja makan. Meja makannya cukup affordable, kita bisa buat 6 orang di sini. Atau sekalian terima tamu, ngopi-ngopi cantik, makan bareng atau apapun di sini. Seperti saya sampaikan di awal video tadi, satu lantai di lantai 1 ini semua space-nya saya buatkan estetik dan terdesain interior dengan baik supaya teman-teman bisa menerima tamu dimanapun, bisa di sini, bisa di sofa, bisa di
bisa di meja makan. Nah, di sini saya kasih bukaan semua. Di sini ada bukaan juga, di sini ada bukaan sehingga biar space-nya tidak ada halangan dinding kemanapun ya. Dan di sini saya sedikit akan jelaskan kitchen set ini juga dengan material-material yang mencerminkan industrial. Dinding backsplash-nya saya buatkan dari batu alam. Nanti batu alam ini bisa digosok sedikit dan diberikan finishing finishing, kok lupa saya namanya, coating, bisa di coating dengan coating yang doff transparan atau coating, tapi kalau coating glossy saya rasa kurang bagus. Nah, ini jenis batu alamnya bisa batu alam andesit ya. Saya rasa andesit dengan ukuran 20x40 ya, dipasang vertikal atau landscape. Nah, karena industrial, maka di sini saya ambil pewarnaannya abu-abu dan hitam dengan finishing top table itu motif marmer warna hitam dengan ada motif awan warna putih. Di sini kita bisa cukup space-nya untuk sink dengan 2 lubang ya, kemudian kompor tanam dan cooker hood. Dan di sini saya berikan sedikit aksen warna kayu supaya manis dengan lampu hidden. Kemudian di sini juga ada space kaca pintu, space cabinet dengan finishing pintu kaca dengan kaca mori tadi. Dan di sini mungkin bisa teman-teman buat letakin untuk makanan sisa atau stok makanan yang sudah termasak, bisa disimpan di sini. Dengan satu microwave, kemudian dispenser, kemudian juga ada kabinet multifungsi ini ya, ini bisa swing, bisa tarik ya. Kemudian ini bisa kulkas 2 pintu. Di atasnya ada penyimpanan. Dan meja makan sendiri dengan lampu gantung yang saya rasa ini lampunya cakep banget ya teman-teman. Ini lampu strip LED dan ini bisa di custom, bisa dibuat sendiri, tidak perlu beli gitu. Nah, apalagi di lantai 1 finishing ya, finishing dinding saya berikan di sini juga finishing dinding motif concrete expose. Di bawah tangga juga saya berikan motif concrete expose ya. Jadi ini benar-benar mencerminkan desain industrial ya teman-teman. Dan di sisi sebelah kanan saya berikan finishing dinding warna cat putih gitu. Jadi biar lebih dinamis aja gitu ngelihatnya kalau saya. Gimana? Ini masuk nggak ke selera teman-teman ya? Nah, kita ke belakang dulu. Nah, ini pintu kaca dengan AC di atasnya, pintu kaca sliding bisa ke kiri, bisa ke kanan, atau swing. Kalau mau bukaan lebih gede, teman-teman bisa buat yang swing, pintu lipat dengan mungkin 4-5 daun. Bisa dilipat ke kiri dan dilipat ke kanan, atau dilipat dihabisin semua mentok. Tapi kalau saya rasa kalau swing akan makan tempat di sini nih ya, karena pasti ngelipatnya di area sini nih, tuh di sini. Nah, kita ke belakang. Di sini ada space untuk selasar jalan ke tempat ke laundry area. Nih, ntar nih mataharinya ganggu nih. Saya benerin dulu mataharinya. Mana nih matahari? Matahari. Oke. Nah, ini adalah space laundry area ya, dengan tipe laundrynya ini mesinnya adalah mesin cuci dan langsung mesin pengering, sehingga kalau sudah kering dari sini bisa teman-teman masukin ke sini. Dan di sini ada space sink untuk
teman-teman yang mungkin mau cuci sebelum dicuci itu mau ada yang digosok dulu dengan tangan ya, jadi bisa di sini. Kemudian di sini ada space penyimpanan ya untuk apapun itu ya, brush mungkin atau gosokan bisa juga, atau deterjen dan lain-lain seperti itu. Dan untuk jemurnya, karena ini ya namanya juga tanah terbatas, teman-teman bisa manfaatkan area di mana saja. Mungkin nanti beli apa namanya ya, beli gantungan baju yang bisa dilipat, bisa dipasang di sini ya, bisa ditarik, bisa dilipat, atau bahkan pakai jemuran bisa ditaruh di halaman belakang di sini. Oke, dan di sini ada space kamar mandi yang bisa dimanfaatkan oleh siapapun gitu, dengan atapnya ini dakcor. Di belakang kita kasih space tanaman supaya hijau, dan bisa duduk-duduk di sini. Mungkin buat abang-abang atau bapak-bapak yang ngerokok bisa smoking area di sini ya. Oke, kita masuk lagi ke dalam, kita naik ke lantai 2. Kita ke lantai 2 dari tangga. Ya, jadi tangga ini speknya adalah saya buat di gambar itu sesuai dengan standar dan nyaman untuk naik, dengan tinggi kurang lebih sekitar 17 sampai dengan 18 cm. Terus lantainya ini berukuran 28 sampai 30 cm ya, dengan finishing tangganya itu kombinasi antara footstepnya itu dari kayu ya, ini bisa kayu merbau, bisa kayu meranti, dengan finishing di finishing natural, dan finishing tangga yang lainnya adalah concrete expose ya. Nah, kemudian kita naik ke lantai 2, naik ke tangga. Oh ya, sebelumnya ini adalah motif daripada railing tangga ya. Jadi railing tangganya juga seperti motif industrial yang lainnya. Saya hanya berikan setiap anak tangga itu aksen 3 besi ya. Ini besi mungkin diameter 6 mili atau 8 mili atau 10 mili juga bisa. Besi beton yang polos kemudian dipasang ke lantai. Kemudian dengan handle plat ini dengan tebal 3 sampai 5 mili. Nah, kemudian ini tangga, dinding sekitaran tangga saya kasih finishing juga semen expose, tapi dengan motif kotak-kotak nih teman-teman. Ini sampai ke atas nih, sampai ke plafon ya. Nah, kalau kita tarik ke lantai 2-nya, nah ini dia. Jadi tangga ini merepresentasikan suatu space yang saya rasa ini area yang paling industrial ya. Jadi dengan tangga finishing lantai seperti ini, dinding seperti ini, kemudian di sini ada handle sedikit aja ya, handlenya hanya di area ini aja saya kasih, dengan ada lampu hidden di sini ya. Kemudian di sini ada space matahari yang masuk dari jendela nih. Ini dia nih. Nah, di sini matahari masuk nih tuh ke depan. Kemudian dengan aksen lampu gantung di sini. Wah, ini udah cakep, saya rasa udah cakep kali ini. Nah, kemudian lantainya juga lantai yang sama dengan apa ya? Lantai yang sama dengan lantai 1, masih dengan material bisa tadi SPC, bisa tadi wood panel, bisa tadi vinyl. Nanti itu kembali lagi ke budget. Nah, di sini kamar 1, 2 ya, kamar utama sebelah sini, dan kamar ini karena sempit, bukan sempit sih, buat membuat space itu lebih enak, saya membuatnya dengan pintu geser sliding, bukan swing ya. Ini pintu geser, makanya di sini saya kasih animasinya, ilustrasinya ada space terbuka. Nah, masuk ke dalam kamar, ini dia. Nah, di kamar ini
saya jauhkan view sedikit. Oke. Nah, di kamar ini, kamar utama ini saya buatkan space untuk bed dengan ukuran 180 kali 200 ya. Itu berarti king size ya. Kalau queen 2 kali 2, kalau king itu 1,8 kali 2. Ya cukup lah ya, 1,8 kali 2 meter untuk tidur berdua. Kemudian di sini ada space untuk nakas ya, dan dinding masih tetap dengan motif konkrit expose, bisa HPL, bisa dinding asli, tapi saya rasa kalau di kamar lebih baik HPL ya, karena lebih clean. Dan kalau dilihat dari jauh juga masih seperti dinding expose. Dan dengan backdrop simple aja nih, backdrop WPC full warna hitam yang tadi seperti di lantai 1, dengan saya kasihkan space lampu tidur. Ke kanan kita jalan ke area lorong. Di sini di depan tempat tidur saya berikan space TV bagi mungkin teman-teman yang mau pakai TV. Kalau enggak juga nggak apa-apa ya, dengan motif yang juga simple. Backdrop TV saya kasihkan motif expose juga, motif konkret expose dan HPL kayu. Nah, kemudian masuk kemari ada wardrobe. Kurang lebih wardrobe ini ukurannya sekitar 3 meter ya, kurang lebih 3 meter. Ini kalau kita mau lihat fullnya dari sini. Oke, sebentar. Jangan bingung ya, karena ini kebutuhannya untuk view. Oke. Nah, ini dia. Jadi ini wardrobe dengan space yang saya rasa cukup lah ya untuk suami istri dengan rumah ukuran 6x10 di lantai 2. Ya, ini ada space untuk hanger, ini space untuk lipat-lipat baju dan lain sebagainya. Untuk detail isi dalam saya tidak bisa berikan di sini karena itu kalau mau kerja kita bisa buatin ya. Jadi inilah dia wardrobe dan TV. Nah, kemudian kita bisa masuk ke kamar mandi. Ini kamar mandi untuk kamar utama. Nah, di sini saya juga masih tetap pakai finishing yang merepresentasikan sebuah industrial ya. Jadi di sini juga materialnya nggak mahal-mahal. Ini adalah keramik dinding full saya pasang. Ini juga keramik dinding saya pasang full dengan spek keramik. Ini adalah keramik putih polos dengan ukuran 10 kali 30 atau 10 kali 20. Ada 2 jenis ukuran, yang mana aja bisa. Kemudian lantai warna hitam doff atau matte yang tidak terlalu bertekstur, yang penting gak licin. Dengan space di sini saya ada shower. Space shower ini kurang lebih sekitar 80 sampai 70 cm ya. Kemudian pembatas dengan area wastafel ya, oke lah ya, masih bisa ada wastafel dengan space ukuran 60 cm, ada cerminnya. Kemudian ada satu space untuk kloset. Kemudian kalau kita balik, ini pintu kamar mandi ya, masih tetap dengan spek aluminium atau UPVC dengan kaca mori. Oke, kita masuk ke kamar berikutnya ya. Ini masih sama kamar di lantai 2. Nah, saya tetap desain dengan tema yang sama sebenarnya teman-teman, dengan tema yang sama. Ya, karena ini kamar juga kecil, jadi kalau terlalu banyak aksen di mana-mana itu akan terlihat sempit. Makanya saya buat ini polosan aja semuanya, cat dinding putih polos supaya tetap clean dan enak. Nah, di sini saya buatkan tempat tidur bed dengan ukuran kurang lebih sekitar 160 teman-teman ya. Jadi bukan 180 tapi 160. Kemudian masih dengan space nakas, backdropnya itu WPC dan dinding juga mortar.
Dan masih dengan tema industrial yang sama, karena ukuran ini lebih kecil, maka di sini saya bisa memberikan wardrobe atau lemari baju dengan ukuran kurang lebih sekitar 2,5 meter lebarnya ini ya. Jadi bisa dapat 4 pintu, 1, 2, 3, 4 kurang lebih. Dan ini space untuk suami istri atau anak berdua ya, saya rasa cukup. Kemudian masih tetap dengan backdrop TV dengan aksen kayu dan konkrit expose. Dan kamar mandinya bedanya di sini tidak ada wastafel. Di sini hanya cukup untuk shower dan kloset. Dengan jendela yang bisa dibuka, kamar satu lagi juga jendelanya bisa dibuka. Jadi masih bisa dapat udara, masih bisa dapat cahaya. Dan ini teman-teman, untuk di lantai 2 ini kita punya space yang namanya space teras lantai 2. Kalau kita buka pintu nih, nah ini pintu teras ya, kita masuk ke teras. Nah ini dia, ini teras di lantai 2, jadi bisa duduk atau mandang ke depan tuh, ke jalan di depan rumah. Nah ini sebentar kita coba benerin dulu daripada si rumah. Oke, ini dia. Jadi ini dia teman-teman, rumah dengan tipe 120 2 lantai. Mungkin ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang pengen bangun rumah, punya tanah 6x15 ya, pokoknya lebarnya 6, panjang ke belakang variasi boleh ya, bisa 6x12, bisa 6x10 mungkin, atau 6x20 ya, kurang lebih ya, itu variasinya. Tapi tanahnya lebarnya 6. Jadi kalau tak lebar 6 ini kan sudah banyak desain yang template atau kebanyakan ya, sehingga mungkin di sini saya bisa memberikan sedikit referensi yang agak berbeda yang mungkin bisa teman-teman pakai. Dan ini biasanya berguna buat keluarga baru atau newly married ya, newly couple, couple baru yang baru-baru nikah, cari rumah atau mau bangun rumah. Tapi kalau untuk keluarga besar mungkin nggak cocok ya. Jadi ini karena space-nya kecil, dan kita mulai dulu dengan desain yang kecil-kecil. Nanti kedepannya kita akan buat video rumah yang gede-gede, mungkin tipe 300, tipe 500 gitu. Jadi teman-teman, itu aja video hari ini, dan mudah-mudahan bisa berguna dan bisa menjadi referensi buat teman-teman membangun rumah. Dan kalau ada yang berminat buat rumah ini mau dijadiin sebagai referensi, atau ada yang mau didiskusikan atau mau dimodifikasi desainnya, tapi ini sudah cocok, kita bisa buatin RAB-nya. Kalau yang mau buatin RAB-nya bisa komen di bawah, nanti kita bisa buatin RAB-nya. Kalau ada yang mau minta gambar kerjanya atau DED, detail engineering drawing-nya, kita bisa juga buatin. Bisa nanti teman-teman DM atau komen dulu, nanti saya sertakan link atau kontak di bawah atau di deskripsi di video ini ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah dengerin video kurang lebih sekitar 40 menit. Dan jangan lupa like, jangan lupa subscribe supaya channel ini terus berkembang. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di video-video berikutnya. See you, bye-bye.